kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama yang dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Silakan. Baik, sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca doa dimulai. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Kak. Alhamdulillah. Mungkin kakak bisa absen dulu, Ji. Siti Nurahmani hadir. Biasa Rahmadia Hadir. Aulia hadir. Husnul Khatimah hadir. Musyawir Hadir. Jadi semuanya hadir, jadi. Iya, Kak. Jadi adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kesebangunan dan kepengurunan. Ada yang tahu apa itu kesebangunan? Ada saya. Ya, silahkan. Kesebangunan itu adalah dua bangun datar yang dimana dia memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya bisa berbeda. Nah, adapun syarat dua bangun datar sebangun adalah kita bisa bandingkan panjang sisi-sisinya sama besar dan besar sudut-sudut seletaknya juga sama. Betul sekali. Beri aplaus ya Maria untuk saudari Rahmi. Kita bisa juga melihat di ruangan ini ada beberapa benda yang sebangun. Contohnya seperti papan tulis dan kertas ini. Ini merupakan kesebangunan. Kenapa? Karena sisi dan panjang sisinya itu sama dengan benda yang ini. Nah, jadi mungkin untuk memahami lebih lanjut apa itu kesebangunan dan kepengurunan, mungkin kakak akan bagikan LKPD kepada teman-teman. Jadi kelompoknya mungkin kakak bisa bagikan kelompoknya 2 atau 3 orang di satu kelompok. Jadi LKPD-nya silakan mungkin bisa dilihat petunjuknya. Dan adapun tujuan kita pada hari ini itu dimana ada yang di LKPD itu dimana dengan percaya diri peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat kesebangunan dan kepengurunan dari bangun datar melalui diskusi kelompoknya. Terus peserta didik juga dapat membuktikan dua bangun datar yang sebangun dan kongruent. Peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti mungkin bisa bertanya. Silahkan dikerjakan dengan pakai ini. Sudah semua? Sudah? Mungkin kalau selesai semuanya. Jadi mungkin bisa setiap perwakilan kelompok untuk naik menjawab masalah yang ada di LKPD tadi. Kelompok pertama, silakan.
Jadi pada permasalahan yang kami presentasikan itu kan masalah 2 mengenai lebar lapangan. Nah di sini kita ketahui pada permasalahannya itu panjang gambar lapangan itu 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Kemudian panjang lapangan sebenarnya itu kita ketahui juga yaitu 300 meter. Nah, pada permasalahan itu yang ditanyakan adalah lebar sebenarnya. Nah, karena gambar lapangan dan lapangan yang sebenarnya merupakan gambar yang sebangun, maka akan digunakan perbandingan yang bersesuaian, yaitu menggunakan rumus panjang gambar dibagi dengan panjang lapangan itu sama dengan lebar gambar dibagi dengan lebar lapangan. Tadi kita sudah ketahui bahwa panjang gambarnya itu adalah 4 cm dan panjang lapangannya adalah 300 meter. Kemudian kita ketahui juga lebar gambarnya itu ada 3 cm dan yang akan kita cari adalah lebar lapangan, kita simbolkan dengan huruf L. Kemudian kita perhatikan saja, nanti akhirnya kita dapat lebar lapangannya adalah 225 meter. Nah, berdasarkan perbandingan yang bersesuaian tadi, maka kita dapatkan lebar lapangan adalah 225 meter. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Bagaimana kelompok lain? Apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Bu. Silakan. Kasih. Jadi untuk permasalahan selanjutnya, silakan kelompok 2. Mungkin bisa dijelaskan tadi ya tadi sama. Jadi pada permasalahan yang kami presentasikan itu kan masalah 2 mengenai lebar lapangan. Nah di sini kita ketahui pada permasalahannya itu panjang gambar lapangan itu 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Kemudian panjang lapangan sebenarnya itu kita ketahui juga yaitu beri aplaus yang meriah untuk teman kita. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan juga nih sedikit. Jadi di soal nomor 2 itu tadi diketahui tiang HCM bayangannya itu 375 cm. Kemudian yang kedua tinggi tongkat 160 cm bayangannya 80 cm. Kemudian ditanyakan tinggi tiang H. Yang banyak yang ini. Jadi karena kedua segitiga sebangun, segitiga yang pertama dengan yang kedua sebangun, jadi kita dapat menuliskan H per 375 sama dengan 160 per 80. Jadi kita tinggal mengalihkan, untuk mendapatkan nilai H kita dapat mengalihkan di mana 375 dikali 160 dibagi 80. Hasilnya itu 750 cm. Baik, bagaimana dari kelompok lain jawabannya apakah sama atau ada yang berbeda? sama Kak. Baik, terima kasih saudari Umur. Silakan. Jadi itu tadi permasalahan yang sudah dikerjakan di KPD. Jadi
beri aplaus yang meriah untuk teman kita. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan juga nih sedikit. Jadi soal nomor 2 itu tadi diketahui tiang HCM bayangannya itu 375 cm. Kemudian yang kedua Mungkin untuk menutup materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Kak. Baik, silakan. Jadi pada hari itu kita belajar mengenai kongruen dan kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kongruen itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan dua objek bangun datar yang sama persis. Nah, untuk kongruen sendiri memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, kemudian yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian untuk kesebangunan adalah istilah yang digunakan bila dua objek tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Kemudian untuk syarat-syarat dari kesebangunan itu sendiri ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Baik, beri tepuk tangan untuk saudara. Jadi itu tadi materi yang kita pelajari hari ini, yaitu kesebangunan dan kekongruenan, di mana sudah disimpulkan oleh temannya tadi. Kesebangunan itu dua bangun datar memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya bisa berbeda. Adapun syarat dari dua bangun datar sebangun itu, di mana perbandingan panjang sisinya itu sama dan besar sudutnya juga itu letaknya juga sama. Nah, kalau kekongruenan tadi dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Terus syarat dari kekongruenan tadi itu dua bangun datar kongruen apabila pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang dan besar sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Jadi tadi kita sudah mempelajari dan sudah menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD, dan kita sudah mendapatkan syarat-syarat dari kesebangunan dan kekongruenan. Jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Selesai. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan semua, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.